Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 750. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini WSKT masih berusaha break dari garis EMA 150. Jadi seperti penjelasan saya, setiap saat garis berusaha untuk break dari garis EMA 50 atau 150, selama candle masih belum berada di atas garis EMA 150 dan belum terbentuk candle putih, masih belum bisa kita bilang saham tersebut telah berhasil break dari garis EMA 50 atau 150. Itu juga berlaku untuk semua garis resisten maupun support. Jadi selama candle masih berada di garis pada support atau resisten, baru bisa kita konfirmasi bahwa support atau resisten itu telah terlewati. Buktinya pada saat kenaikan tanggal 21 kemarin 7% lebih, WSKT telah berada di atas garis EMA 150. Tapi ini belum bisa kita bilang break karena candle masih berada dalam garisnya. Setelah itu 2 hari kemudian masih terbentuk candle hitam dan WSKT belum berhasil naik melanjutkan uptrendnya. Memang secara tren saat ini WSKT sudah naik sangat tinggi. Yang sebelumnya di sekitar harga 500, setelah menyentuh harga 500, WSKT langsung naik tinggi, langsung break dari garis EMA 50, berusaha break dari garis EMA 150 dan saat ini mulai naik. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham WSKT di sekitar harga 500, saat ini masih layak untuk di hold. Karena garis MACD juga saat ini masih mengarah ke atas. Tapi kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Dari data pergerakan asing ini bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar dari saham WSKT. Yang sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi pada saat WSKT berhasil break dari garis EMA 50, saat ini mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila di minggu depan WSKT gagal break dari garis EMA 150 dan turun kembali di bawah garis EMA 150. Jadi sebaiknya take profit dulu, karena teman-teman beli di sekitar harga 600-an. Tapi untuk teman-teman beli di sekitar harga 500-an dan saat ini masih hold, apabila masih hold terus masih oke. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, seperti penjelasan saya di awal, sebaiknya tunggu WSKT berhasil naik disertai adanya candle putih. Jadi apabila terbentuk candle putih dan berada di atas garis EMA 150, teman-teman bisa entry. Karena sudah terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 dan ada peluang untuk melanjutkan uptrendnya. Apabila berhasil naik, maka target berikutnya adalah di sekitar harga 850. Di sekitar daerah sini. Selanjutnya saya menganalisa saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 226. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Demas masih bergerak sideways. Dan sekarang masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 yang berada di harga 220. Untuk resistennya masih sama, saat ini berada di harga 240. Jadi Demas masih gagal break dari resisten ini dan masih bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Bisa kita lihat
Sebelumnya asing terus melakukan akumulasi pada saham ini, dan 1 minggu ini terlihat mulai keluar dengan jumlah yang lumayan. Jadi bisa kita lihat Demas dalam 1 minggu ke depan saya melihat masih akan bergerak sideways dan naik menuju resisten di harga 240. Tapi peluang untuk break dari resisten ini masih sangat kecil saat ini karena masih belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh bandar. Dan asing juga saat ini baru masuk dengan jumlah kecil. Setelah 1 minggu ini mulai keluar dari saham ini. Jadi masih ada potensi untuk naik, tetapi untuk break kita mesti lihat pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Untuk saham Demas, saya tetap menyarankan untuk hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, atau minimal apabila saham ini masih berada di atas garis EMA 150, saham ini masih layak untuk di hold. Seperti penjelasan saya sebelumnya, saham-saham yang bergerak dalam bidang lahan industri untuk minimal sampai Januari atau Februari tahun depan masih layak untuk di hold karena masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Jika kita lihat yang sejenis yaitu saham BES saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi tetap sama, masih menunggu untuk break. Sedangkan satunya lagi SSI saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi masih ada potensi saham-saham BES maupun Demas untuk naik mengikuti saham SSIA. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham Demas atau BES, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja terus. Apabila berhasil break dari resisten masing-masing, maka kedua saham ini Demas dan BES akan mulai uptrend juga mengikuti saham SSIA. Untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila ingin swing trade bisa entry di sekitar harga 220-an. Jadi 220 sampai 226 itu masih bisa entry. Dan saat mendekati harga 240 apabila teman-teman mau take profit juga masih oke. Tapi memang kalau tujuannya berharap saham Demas break dari garis di harga 240, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena menurut saya potensinya masih besar selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA merupakan saham favorit kami yang selalu kami berikan analisa dan selalu kami sarankan untuk di hold walaupun pada saat itu MDKA sudah mulai turun di bawah garis EMA 50. Seperti yang selalu kami jelaskan, apabila sebuah saham masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja karena peluang untuk rebound masih sangat besar. Karena saham-saham yang masih berada di atas garis EMA 150 secara tren belum downtrend. Jadi secara tren jangka menengah atau jangka panjang itu masih bergerak sideways walaupun belum bisa kita bilang saham-saham sudah mulai turun mendekati garis EMA 150 masih uptrend. Bisa kita lihat untuk saham MDKA ini pada saat menyentuh harga 2000 dia mulai turun. Pada bulan Agustus waktu itu kita bilang MDKA memang ada peluang untuk turun, tetapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang masih punya hold saja, sedangkan yang mau entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 150. Dan bisa kita lihat saat mendekati EMA 150 saham ini belum pernah turun menyentuh garis EMA 150. Jadi cuma mendekati. Dan pada bulan Oktober kami menyarankan untuk entry apabila teman-teman mau entry karena sudah berhasil break dari garis EMA 50. Bisa kita lihat setelah berhasil break, pada waktu itu kami menargetkan target terdekat di harga 1800. Dan saat ini target di 1800 telah terlewati. Dan target berikutnya seperti penjelasan di video sebelumnya juga di harga 2000. Karena memang kami selalu yakin MDKA ada potensi untuk minimal balik kembali ke harga tertinggi yang pernah dicapai bulan Agustus kemarin. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli sekitar garis EMA 150 atau pada saat break dari garis EMA 50, selama masih bertahan di atas harga 1800, saham ini masih bisa di hold. Jadi tidak perlu melakukan take profit dulu. Karena ada potensi untuk ke harga 2000 saat ini. Karena secara tren juga sudah mulai berbalik arah dan masih ada potensi untuk naik. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dan asing dalam hari Jumat kemarin terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan ini menariknya jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing terlihat masih terus masuk membeli saham ini. Ini salah satu alasan kita menyukai saham MDKA. Karena asing terlihat masih terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Coba kita lihat bulan September. Pada bulan September asing masih melakukan distribusi. Tapi pada saat pertengahan September bisa kita lihat asing sudah mulai masuk dan MDKA mulai break dari garis EMA 50. Dan saat ini terus dilakukan akumulasi dan harga masih terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang hari ini atau saat ini baru mau entry membeli saham MDKA, karena saat ini sudah mulai bergerak sideways, yang sebelumnya bergerak naik, saat ini kita lihat bergerak sideways, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.800. Jadi walaupun saat ini bandar masih melakukan akumulasi dan asing masih terus melakukan akumulasi, kami tidak menyarankan untuk entry saja, beli saja karena ada potensi ke harga 2.000. Karena dalam 2 minggu terakhir ini MDK sudah naik lumayan tinggi. Jadi pasti ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback sementara. Jadi tetap paling amannya karena kami tipe defensif, tunggu kembali di daerah support di harga 1.800. Apabila harga 1.800 saat menyentuh itu MDK mulai rebound, teman-teman baru entry. Setelah itu apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit di harga 2.000 yang saat ini merupakan resisten yang kemarin gagal ditembus oleh MDKA. Dan untuk teman-teman yang membeli di sekitar harga garis EMA 50 atau 150 juga, kami menyarankan untuk take profit apabila MDKA gagal break dari harga 2.000. Karena kenaikan dari sekitar garis EMA 50 atau 150 ke harga 2.000 sudah mendapatkan profit yang lumayan. Sebaiknya take profit dulu, setelah itu tunggu pullback, baru kita entry lagi. Tetap saran saya take profit apabila gagal break. Apabila berhasil break ya jangan take profit, naik, tunggu saja sampai ada penurunan baru teman-teman take profit. Jadi ingat, bukan berarti sampai harga 2.000 teman-teman langsung take profit. Tapi lihat apabila harga 2.000 gagal di break, teman-teman bisa take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.